kebetulan saya juga sebagai karyawan sehingga waktu yang tersedia buat saya hanya sangat sedikit. Saya kadang-kadang mendaftarkan. Jadi tip untuk meningkatkan visibilitas di marketplace itu pertama, daftarkan produk setiap hari minimal 5. Tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas. Untuk meningkatkan visibilitas itu sehingga meningkatkan traffic kita di marketplace sehingga akan ada di bagian atas. Itu salah satu yang saya lakukan. Minimal 5 dalam satu hari. Kemudian isi produk minimal 3 foto. Lebih bagus isi semua. Nah ini juga kalau ngisi fotonya 1 atau 2 atau ya itu biasanya ada di bawah. Tapi kalau ingin meningkatkan visibilitas, untuk meningkatkan supaya rating kita ada di atas, di Shopee-nya itu isi foto minimal 3 foto, lebih bagus isi semua. Kalau di Tokopedia itu ada 5, kalau di Shopee itu ada 9, ada di Lazada itu ada 8, itu isi semua. Kemudian fotonya itu sebaiknya diedit. Dalam artian gini, kita kan dapat materi dari The Publish, kita edit dulu pakai Canva. Nah, itu enaknya di Canva. Kita diajarin juga waktu itu kalau di di The Publish, kita edit di Canva. Kemudian isi setelah diedit, kemudian lebih bagus, di-upload di marketplace-nya. Kemudian isi deskripsi minimal 300 karakter, lebih banyak lebih bagus. Jadi deskripsinya itu jangan sedikit. Kadang-kadang suka ada yang sedikit, tambahin aja, ditambahin dengan isi yang lebih banyak lagi. Kemudian buat kalimat sendiri deskripsinya, lakukan modifikasi dari deskripsi penerbit. Kemudian kalau di Shopee, ini ada fitur naikkan produk. Gunakan fitur ini dengan menaikkan 5 barang per 4 jam. Itu untuk tugasnya untuk menaikkan traffic. Kalau di Lazada juga ada naikkan produk, itu biasanya per 14 hari. Nah, kalau untuk menaikkan produk, carilah produk-produk yang istilahnya itu laku. Atau yang bagus itunya ya, tampilannya supaya naik. Kemudian buat voucher diskon, baik itu regular ataupun follower. Seperti itu. Nah kemudian tawakal dari hasilnya yang kita dari hasilnya. Mbak Bella, mungkin dari saya segitu Mbak. Sebentar. Oke. Oh, bentar, ada satu lagi. Oh, Maaf, lewat. Oke. Silakan. Sini ada alasan kenapa saya memilih Depublish sebagai barang yang dijual. Yang pertama, ini Depublish itu menyediakan ribuan buku penerbit. Mungkin sekitar lebih dari 4.000 ya, atau 5.000 kali, banyak banget. Dengan banyaknya pilihan buku ini, itu mengakibatkan kalau secara statistik probabilitasnya naik. Jadi bisa meningkatkan kemungkinan untuk dicari oleh si customer. Yang kedua adalah pangsa pasar sangat banyak. Contohnya bisa untuk mahasiswa, dosen, peneliti, eksekutif, manajemen, petani, nelayan, pesantren, masyarakat lainnya yang haus dengan ilmu pengetahuan. Itu juga alasan saya kenapa memilih. Yang ketiga, adanya sistem Depublish yang mengharuskan harga jual sama dengan katalog, sehingga para reseller, baik itu reseller lama dan baru, bisa bersaing dengan sehat. Nah, ini suatu hal yang menarik, karena di Depublish itu mengharuskan harganya itu tidak boleh lebih rendah daripada harga eceran terendah. Nah, dengan adanya aturan ini, sehingga antara reseller lama ataupun baru bisa bersaing dengan sehat. Ini berbeda dengan penerbit yang lain, di mana penerbit yang lain itu melepaskan begitu saja harga ke reseller jika sudah dijual ke reseller. Makanya di situ bisa saling menjatuhkan, bisa ngasih harga yang tidak sehat, sehingga reseller yang lama yang sudah punya modal dia bisa berkembang, sedangkan reseller baru yang baru sedang belajar dia tidak sulit untuk bersaing, karena dia biasanya kalau reseller besar ngambil diskonnya itu paling 10% udah diambil karena dia omsetnya udah besar.
Sedangkan untuk reseller baru, ya kalau sebenarnya juga baru kan, dia juga harus bisa menghidupinya. Sehingga namanya di marketplace kan bisa suka nyari harga yang lebih rendah. Nah, kalau dengan adanya sistem yang di publish di mana mengharuskan sama atau lebih tinggi dari harga katalog, itu menjadi persaingan yang menjadi sehat. Berikutnya, buku yang dijual di The Publish juga menggunakan sistem print on demand, yaitu mencetak dulu, pesan dulu baru dibayar. Nah, dengan menggunakan sistem POD ini, maka kualitas buku akan terjamin kualitasnya, karena buku akan langsung dikirim dari penerbit. Jadi, kalau seandainya kita membeli buku langsung dikirim dari penerbit, dicetak dulu, berarti itu masih baru. Berbeda dengan kalau seandainya penerbit tersebut sudah mencetak, sudah banyak nyetoknya, ada kemungkinan buku tersebut walaupun benar-benar baru, tapi kan sudah agak umurnya sudah relatif lama seperti itu. Nah ini dengan ada sistem POD ini sudah terjamin kualitas buku tersebut. Nah kemudian yang berikutnya adalah reseller ini akan dibimbing oleh mentor the publish yang berkualitas. Saya di sini kemarin ikut juara itu ya, akademi juara ya. Itu sebenarnya suatu momen yang bagus di mana kita dibimbing oleh para senior kita gitu kan untuk bersaing secara sehat, dan kita juga dikasih tahu sama mentor kita, yaitu waktu itu salah satu grup Hello Book kalau nggak salah, saya lupa lagi, dia ngasih tahu trik-triknya seperti ini. Dan itu saya praktekkan. Dan ini ya saya terbukti ada perubahan terhadap penjualan saya. Kemudian customer service di publish juga ini responsif dan ramah, ini kan bukan suatu hal yang sangat penting gitu kan. Jadi kalau kita WA itu langsung cepat ya dibalas, sehingga kita juga si customer itu tidak menunggu. Karena kalau seandainya kita menanyakan ke customer service, sebenarnya kita juga ditanya oleh pembeli dari marketplace seperti itu. Seperti itu Mbak Bella dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Mungkin ada tambahan-tambahannya lagi mungkin nanti dari Om Pira dan Alkasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi dari Pak Nasruddin. Terima kasih sebelumnya Pak Nasruddin atas materinya yang luar biasa kali ini. Nih kayaknya Pak Ani apa salah satu ini aja ya, jadi bagian dari Depublish saja ya, kayak mempromosikan Depublish ini oke banget nih Pak An. Terima kasih Pak An atas testimoninya terkait Depublish, terutama di bagian resellernya. Betul sekali, teman-teman CS kami itu selalu berusaha untuk membantu, menjadi mediator, menjadi wadah untuk rekan-rekan reseller. Kami ingin membantu rekan-rekan reseller itu berjualan secara sehat, persaingan sehat. Kemudian kami juga memberikan kelas-kelas. Kemarin kita terakhir ada kelas desain, tutorial menggunakan Canva, menggunakan Adobe Photoshop, kemudian memilih warna, kombinasi warna seperti itu. Kemudian kita kemarin juga ada kelas gimana untuk desain dari sosial media kita yang untuk berjualan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu tadi dari Pak Nasruddin, rekan-rekan semuanya, gimana sih kita mau berjualan tuh harus tahu jualan di mana, apakah di sosial media kah, atau di marketplace kah. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan media yang kita jadikan untuk berjualan. Selain itu, bagaimana kita meningkatkan visibilitas dari misalkan marketplace yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, itu tadi dari Pak Nasruddin yang sebelumnya adalah reseller Depublish dan kini sudah naik level menjadi uprising reseller tentunya. Jadi di Depublish itu rekan-rekan, resellernya itu ada level-levelnya nih. Jadi reseller, uprising reseller, kemudian ada sales agent, kemudian sampai ke top agent seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih tahu sebenarnya tuh penerbit Depublish tuh penerbitan apa toko buku apa gimana, terus emang kualitas bukunya seperti apa sih, Pak? Bisa menyampaikan seperti itu. Nah, teman-teman nonton aja webinar dari penerbit Depublish. Gimana sih penerbit Depublish itu sebenarnya, kualitas kita seperti apa, kualitas penerbitan kita seperti apa, dan kualitas
kita mewadahi rekan-rekan untuk berbisnis itu seperti apa, ada webinarnya di tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di Instagramnya @penerbitbuku_depublish seperti itu. Oke, lanjut kita ke pemateri kedua. Luar biasa sekali ini dari Kak Arkastra, masih muda, teman-teman. Selanjutnya, beliau memiliki komunitas namanya Anak Teknik Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin yang anak-anak teknik mungkin tahu kali ya tentang komunitas Anak Teknik Indonesia ini. Nah, gimana nih Mas Arkastra? Kak Arka, udah siap? Mbak, siap Mbak, insya Allah. Oke. Kak Arka, hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman semua? Sehat. Salam kenal. Sehat semua. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Arka langsung aja nih, mungkin bisa disampaikan materinya untuk malam hari ini. Silahkan. Terima kasih Mbak Brenda dan teman-teman tim The Publish atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arka, pendiri dan CEO perusahaan yang termasuk baru juga gitu. Dan mohon juga kita saling mengisi ya, saling mengisi, kalau ada kekurangan juga mohon diberikan feedback gitu. Jadi perusahaan saya ada PT Anak Teknik Indonesia itu baru setahun ini gitu. Awal mulanya dari apa ya, dari keresahan saya gitu, keresahan ketika masih kuliah dulu ya, sebagai mahasiswa ya banyak curhatnya kita lewat media gitu. Ketika itu nulis terus lewat line gitu. Sampai akhirnya dari media-media tadi banyak apa ya, banyak konten-konten yang kami buat tuh ternyata viral gitu. Sampai akhirnya beranjak ke media-media lain gitu, Instagram, Facebook, sampai website gitu. Nah itu awal. Dan sampai sekarang mungkin hampir 1 juta followers yang jadi media kami gitu. Untuk apa ya, untuk edukasi, untuk berjualan juga. Nah ini juga termasuk apa ya, prinsip kami gitu, untuk tetap enjoy dalam bekerja, tetap enjoy dalam berkarya gitu ya, bahwa kita itu ya punya gairah terbesar di mana sih, teman-teman passionnya di mana gitu, misal apakah desain, apakah editing video, apakah marketing gitu ya, fokuskan di situ gitu, di gairah teman-teman gitu. Begitupun dan teman-teman tim itu kami arahkan gitu, bahwa mereka tuh nggak cukup untuk mengerjakan hal yang sesuai passion gitu, tapi juga apa yang bisa menjadi apa ya, mesin ekonomi dia gitu, mesin ekonomi kita gitu, bahwa kita tetap harus dapat income dari situ gitu. Begitupun ya kita harus bisa jadi yang terbaik gitu di situ. Dan ini apa ya, cara kami gitu dalam membangun sistem, yang sampai saat ini ya di website kami, karena kami juga belum ke marketplace gitu. Jadi harapannya Om Viral ataupun Om Aan juga bisa memberikan ilmunya. Jadi kami fokusnya semua kami gunakan dan terus kami perbaiki gitu setiap harinya gitu. Bagaimana kita bisa memberikan value proposition yang baik gitu, dan menempatkan nilai yang kita jual itu kepada market yang pas gitu, sampai channel distribusinya kemana ya, cost-nya itu yang terbesar apa sih ya, dan apa yang bisa kita efisienkan gitu, sampai partner-partner lain termasuk The Publish yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Nah, mengacu ke tema ya, ke tema hari ini yang fokusnya pada omset ya. Jadi
hanya beberapa saja mungkin dari 9 blog ini yang saya bahas gitu, karena waktunya gitu ya. Jadi gimana sih kita bisa menarik market ya, dan bisa menghasilkan penjualan yang tinggi gitu. Saya bergabung The Publish baru setahun ya Kak ya, kalau mau konfirmasi mungkin setahun, ya setahunan. Dan apa yang saya buat ya menyesuaikan gitu dengan apa yang market butuhkan gitu. Sehingga customer segment ini menjadi penting ya, karena di kami ya, di media kami memang kebanyakan ya pelajar mahasiswa gitu, fresh graduate gitu, yang dimana mereka ya butuh ilmu, butuh tools untuk bisa bisa mengikuti kuliah, terus ingin bekerja di tempat yang mereka harapkan, di industri impian gitu. Sehingga saya lihat buku ini menjadi produk yang masih baik gitu, masih bagus gitu. Walaupun di tempat kami penjualan terbesar bukan justru pada di buku, malah di penjualan lain gitu, yang seperti training, kelas gitu ya. Nah, jadi buku ini juga menjadi kebutuhan mereka gitu, untuk belajar. Sehingga kami mengelompokkan nih segmen mereka sesuai kebutuhan, sesuai perilaku, hobi, umur, bahkan pendapatan mereka, kesukaan mereka itu apa, secara spesifik. Jadi kami ya fokusnya di buku-buku teknik gitu ya, seperti contoh di sini gitu, website kami ya, yang kami jual ya buku-buku teknik gitu, yang terfokus pada kebutuhan mereka gitu ya, yang notabene ilmu-ilmu tentang engineering gitu ya, ilmu tentang itu. Dan saya kira The Publish punya berbagai macam produk yang bisa menjadi mitra yang baik untuk kami gitu. Nah, bahkan buyer persona yang kami tempatkan itu juga secara spesifik gitu. Kami membuat identitas mereka itu seperti apa sih, penyuka buku itu seperti apa sih ya. Mereka tuh suka buka website di mana gitu, suka baca buku apa gitu. Kita kelompokkan gitu. Ya, mimpi mereka apa yang mereka sukai, ya, apa goals mereka, itu harus jadi bahan kita untuk bisa masuk ke mereka. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang namanya value yang kita berikan ya harus cocok gitu dengan market yang kita juali gitu. Ya, dan kita fokusnya di titik merah ini, bagaimana produk atau value yang kita berikan sesuai dengan karakteristik tadi gitu, yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan gitu. Nah, ini tugas kita gitu. Tugas kita sebagai penjual ya, sebagai pedagang gitu, sebagai pebisnis ya kita bisa melihat kebutuhan mereka, terus pain mereka apa sih ya, apa yang membuat mereka itu permasalahan mereka apa gitu, dan tugas-tugas kita apa, dan ya tugas kita harus bisa masuk ya secara fungsi, secara emosi ya, bahkan secara sosial gitu. Oke, ini apa yang jadi value kita gitu, yang saya kira baik untuk pertumbuhan gitu, bahwa nggak perlu kita terlalu fokus dengan kompetitor gitu. Dulu kami dan tim itu terlalu fokus dengan kompetitor, apa yang kompetitor buat kita harus bikin yang lebih bagus gitu, sampai akhirnya kita itu lalai dengan apa yang dibutuhkan customer gitu, apa yang jadi kebutuhan customer, sehingga yang kita kejar bukan through keinginan customer, tapi kompetitor buat gitu, apa yang kompetitor buat. Sehingga semakin kesini kami
semakin sadar gitu bahwa ya apa yang diinginkan customer itu nomor satu gitu. Seperti CS deh, CS kami sudah punya beberapa gitu yang permasalahan customer gitu. Dan apa ya itu yang sekarang menjadi fokus kita gitu. Hal yang perlu kita tanyakan ya ke customer ya. Tadi apa yang diimpikan customer ya, di mana sih mereka berkumpul gitu selain di media kita gitu ya. Ini yang jadi apa cara yang jadi tolak ukur kita untuk apa ya, untuk masuk gitu. Oh ternyata di media kampus nih mereka kampus-kampus yang apa, punya mahasiswa teknik nih misalnya, kita masuk ke sana gitu. Ya. Terus umpan apa sih yang cocok buat mereka gitu? Apakah dengan apa, dengan konten-konten pendidikan, konten-konten engineering gitu. Dan kami ternyata sadar gitu, ternyata mereka itu suka berkumpul di salah satunya di webinar tentang karir gitu ya. Nah, seperti contoh saya sambil ini ya ngasih contoh aja biar ada gambaran, karena ini apa agak ini apa beda gitu. Ya, jadi misal ada teman-teman yang ingin ikut kelas gitu, yang notabene itu gratis gitu, kelasnya gratis. Nah, dari kelas itu dia diarahkan ke apa, ke sebuah check out ya, tempat penjualan gitu, agar apa, dan nantinya dari halaman check out tadi mereka itu bisa memilih buku gitu. Jadi umpannya adalah kelas-kelas gratis gitu, kelas-kelas gratis gitu. Saya sambil kasih contoh gitu ya. Misal ada kelas ya, misal ada kelas itu harganya, ini contoh aja kelas apa. Nah, kelas ini ya. Nah, dari kelas ini dia dapat tawaran buku nih dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, dari sinilah kita apa, channel distribusi ini yang besar biasanya di sini. Jadi umpannya adalah kelas gratis gitu. Kelas gratis, dan ketika masuk ya dia akhirnya akan beli buku. Ujung-ujungnya pun ya nggak gratis gitu. Itu salah satu strategi kami. Terus channel distribusi lain di Instagram gitu. Di Instagram kami juga sering ya melakukan promosi gitu, melakukan apa, promo di Instagram juga jadi channel utama sih untuk penjualan. Nah, ini juga yang jadi apa, fokus teman-teman marketing ya, bahwa kita tuh fokusnya ya di 80% output gitu dan 20% input. Ya, goals-nya adalah ya 80% income gitu. Walaupun apa yang kita kerjakan 20% aja gitu. Karena apa ya, kita sudah ada sistem gitu. Kita fokus di aktivitas-aktivitas kunci. Apa sih apa sih 80% yang bukan menjadi aktivitas kunci kita gitu. Misalnya ini ya, main game, ya, gibah, drakor, ya, scroll IG stories, chat mantan, bersih-bersih kenangan. Nah, ini jadi hal yang harus kita buang. Jadi ketika kerja gitu ya, kita ya fokusnya di 20% aktivitas gitu. Apa 20% aktivitas itu ya, bikin campaign, ya, nulis copywriting, ngumpulin testimoni, bikin sales funnel, bikin konten ya, ad promote, endorsement gitu, ngajuin kerjasama, follow up, balas komen ya, dan lain-lain ya, yang sampai akhirnya ya menghasilkan 80% revenue kita. Nah, apa ya, kita perlu tahu nih, apa yang dibutuhkan market gitu, dari mimpinya, ketakutan mereka gitu, dan kebutuhan mereka gitu. Ya, ini
yang saya ambil dari salah satu bukunya Sabri. Nah, ini juga jadi strategi kami gitu, value ladder, gimana kita bisa membuat tangga nilai ya, bahwa jual buku tuh nggak melulu dengan dengan penawaran yang di depan gitu. Oh, ini aku jual buku gitu. Enggak, ternyata jual buku itu juga bisa dikemas dengan harga yang tinggi gitu ya. Bahwa ya kita nggak bisa nih memaksakan jual buku ke orang yang baru kenal kita gitu. Makanya di awal kita perlu yang namanya umpan gitu. Seperti yang tadi ya, kita buat kelas gratis gitu, webinar gratis yang ujung-ujungnya ya ada penawaran buku gitu ya. Nah, itu masuk di front end. Atau mungkin teman-teman bikin buku yang sifatnya bundling gitu. Ya. Bikin buku yang sifatnya bundling gitu, yang bisa mendapatkan revenue lebih tinggi gitu. Nah, itu juga bisa digunakan gitu. Ya. Terus juga umpan yang kami sering gunakan adalah seperti contoh ini ya, artikel-artikel website gitu. Nah, artikel-artikel website ini kan terkesan gratis gitu ya. Terkesan gratis karena ya cuman artikel gitu. Dan ternyata ketika baca gitu, orang nggak sengaja gitu lihat promosi buku kita gitu. Ya, ada buku yang relate dengan artikel gitu. Nah, itu jadi umpan yang secara nggak sadar gitu kita promosi bahkan. Ya, seperti contoh ini tentang Habibie gitu. Oh, ternyata ada buku yang sesuai gitu dengan judul artikelnya gitu. Dan bagi beberapa orang itu ngeklik, oh ternyata bukunya Pak Habibie menarik nih. Ya, jadi secara nggak sadar itu jadi promosi gitu. Nah, terus bisa juga teman-teman bisa membuat paket bundling mungkin buku dengan kemasan lain gitu ya, yang bisa juga meningkatkan harganya. Begitupun value yang kita berikan. Jadi itu sih. Nah, ini fokus 20% dengan 80% income. Nah, fokus kita apa sih ya? Ya ini gitu. Misal dengan memberikan service yang baik, produk yang baik gitu. Nah, seperti cara kami cara CS men-treat customer ya dengan ramah gitu, dengan fast respon gitu. Kita punya standar ya nggak boleh lebih dari 5 menit gitu. Kalau lebih dari 5 menit ya udah customer hilang gitu. Terus begitupun pemesanan ya lewat The Publish, kadang kami udah pesan cepat gitu, tapi mungkin transfernya terlambat, itu jadi ikut hari berikutnya ini. Jadi mungkin juga jadi PR yang masih sampai sekarang gitu. Nah, terus key resource ya, masuk ke model business canvas, hanya sebagian saja yang saya bahas ya. Sebenarnya panjang banget kalau mau, tapi nggak apa-apa. Key resource yang jadi modal sumber daya utama kami gitu di perusahaan ya, 3 orang ini gitu. Ada yang hacker, ada yang fokus di sistem gitu, ada yang hipster fokus di desain gitu, dan ada yang hustler yang fokus di penjualan ya, bisnis gitu, dan human relation gitu. Nah, terus di sisi lain kita juga punya sumber daya utama yang seperti tim gitu, timnya yang bisa punya ide kreatif gitu. Seperti yang bikin konten-konten ini ya di Instagram gitu. Ya mereka yang kreatif gitu, dan mereka yang punya sense design gitu. Ya, jadi hire-lah orang-orang yang bisa bisa melengkapi gitu kekurangan kita gitu. Sumber daya utama kita apa sih ya? Ya misal yang kita punya hanyalah misal finansial gitu.
dari sumber daya utama kita yang kuat itu ya kita fokuskan, dan apa yang menjadi kekurangan ya kita cari gitu mereka yang lebih jago gitu ketimbang kita. Terus ini framework yang jadi strategi kami gitu dalam menjaring customer gitu, dari yang hot, warm sampai dari cold, warm sampai hot ya, dari orang yang awalnya belum tahu jadi suka, dari suka jadi seneng, naksir gitu, sampai akhirnya nikah, jatuh cinta dan nikah. Nah, ini yang jadi frame kami gitu. Kita membangun awareness-nya gimana, interest-nya gimana, sampai akhirnya mereka beli dan loyal, beli lagi gitu. Ini ada beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan. Oke, itu aja sih kalau dari kami, Mbak. Terima kasih. Monggo kalau mau ada yang perlu ditanyakan, teman-teman. Kami sangat terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi materi yang sangat luar biasa, materi yang menurut saya sangat mahal dari Kak Arka, lengkap sekali, mulai dari bagaimana munculnya sebuah wadah anak teknik Indonesia itu, sampai akhirnya bisa soft selling ke buku, dari kelas bisa jadi buku, penjualan buku, itu luar biasa sekali. Itu pemikiran yang mungkin nggak semua orang punya kali ya. Gitu teman-teman, luar biasa, keren sekali. Bagi teman-teman yang mungkin sudah ada pertanyaan nih tentang penjualan, baik dari sisinya Pak Aan Nasmuddin maupun dari Kak Arka, boleh disampaikan di chatroom dulu. Seperti itu, nanti kita akan buka pertanyaan untuk 3 penanya dulu, dan nanti kita juga akan ada door prize ya. Kita akan ada door prize untuk rekan-rekan yang mungkin menyampaikan pertanyaan yang menarik seperti itu. Ada hadiah e-wallet sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang, dan juga ada 2 buah novel untuk 1 orang pemenang. Novelnya seharga 100.000 seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, syarat untuk dapat hadiah e-wallet ini yaitu adalah penanya terbaik. Syarat klaimnya adalah nanti dengan mengirimkan nama, nomor HP, dan screenshot acara ini dan share di media sosial yang pemenang punya, tag @academy_reseller Jawara, @thepublish_store, dan @penerbitbuku_thepublish. Mungkin nanti tim bisa tolong ditulis di chatroom ya, biar rekan-rekan yang nonton di sini bisa tahu nih harus nge-tag-nya kemana. Kemudian untuk hadiah novel ini akan diberikan kepada 2 penanya terbaik. Seperti itu. Itu di materi yang keren sekali dari Kak Arka, bahwa kita bisa memulai penjualan dengan kita bikin wadah dulu, yaitu salah satunya tadi contoh dari Kak Arka adalah Anak Teknik Indonesia, di mana itu benar-benar spesifik, tapi tepat sasaran, yaitu untuk anak-anak teknik. Meskipun bukunya yang dijual mungkin hanya berkaitan dengan teknik, tapi penjualannya bisa tinggi karena tepat sasaran. Kita tahu buyer personanya kita tahu apa value yang kita berikan akan memberikan dampak atau impact kepada customer kita. Value kita sesuai dengan karakteristik target market kita, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke keynote speaker kita, top agen kita, yaitu Om Viral atau Bapak Soko Trianto. Nah, sebelum itu saya pengen denger ini suara perayaan. Masya Allah, Masya Allah. Suara perayaannya mana ini? Tim, tolong tim. Suaranya. Iya. Halo. Kita sambut ini dia, Om Viral. Halo Om Viral, bagaimana kabarnya Om Viral? Alhamdulillah baik. Halo Kak Brenda. Oke Om Viral, ini tadi udah ada materi menarik dari Pak Aan dan juga Kak Arka nih. Jadi gimana Om Viral, siap ya untuk menjadi pemateri
terakhir sekaligus pemateri main keynote speaker lah ya, keynote speakernya kita pada malam hari ini. Siap, Om Viral? Kalau siap. Oke, mau kita bantu untuk share screen atau dari Om Viral sendiri nih yang share screen? Share screen aja kali ya, bantu. Oke, kita bantu share screen-nya. Siap. Sudah muncul ya, Om Viral? Ya. Silahkan waktunya, Om Viral. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini diberikan kesehatan dan tetap konsisten ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan tim dari The Publish itu yang support terus mendorong saya gitu ya untuk terus naik omsetnya. Oke, di hari ini ya. Hari ini saya nggak share tentang bagaimana caranya jualan, caranya ningkatin omset, tapi saya cuma mau sharing ya, gimana caranya itu dari karyawan kita tuh bisa full jualan gitu kan. Kan banyak tuh orang ingin gitu ya, ingin tapi mulainya tuh gimana sih? Kadang ada yang mulainya modal nekat, akhirnya berapa bulan nggak kuat balik lagi kerja. Atau dia keluar kerjanya tuh karena terpaksa terus banting setir jualan gitu, terus usaha jalan gitu kan, dapat kerja dia balik lagi ke kerjaan gitu, karena merasa lebih enak di bekerja gitu kan. Kayaknya saya langsung materinya, bisa next. Oke ya, ini saya sedikit share riwayat pekerjaan saya ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini itu nggak ada perusahaan yang saya tuh bekerja di sini tuh lama gitu loh. Artinya itu saya pindah-pindah bosanan, bukan karena misalnya kontraknya habis ya. Biasanya sih di sini pas saya di angkat permanen atau mau naik jabatan itu saya malah keluar gitu. Malah keluar gitu. Jadi malah mencari posisi yang nggak nyamannya. Next ya. Oke, ini mimpi orang-orang ya, yang kalau melihat orang lain tuh wira swasta atau jualannya tuh sukses itu ya. Harapannya tuh selalu, wah enak ya punya waktu luang, kemudian bisa santai-santai, kemudian usahanya jalan, orangnya jalan-jalan. Mungkin sering dengar kata-kata ini ya, ini nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah gitu, tapi cukup menyesatkan gitu, karena ketika kita baru memulai usaha itu ya, tentu di situ banyak waktu yang harus kita korbankan itu untuk memulai, apalagi dengan sumber daya kita misalkan yang terbatas, kecuali sumber daya kita itu banyak gitu. Dan santai-santai sebenarnya nggak bisa juga ya, karena kalau saat ini Anda bekerja gitu ya, terus cepat merasa bosan, malas belajar gitu ya, udah ibaratnya udah penat, nggak mau, kayaknya bosan banget bekerja, saran saya udah teruslah bekerja gitu. Karena di dunia wirausaha atau entrepreneur, kita itu nggak boleh berhenti belajar gitu, harus terus belajar, terus bergerak, terus berinovasi, kreatif, dan tak fokus, kita nggak boleh main gitu. Justru di awal-awal ini kita nggak bersantai, karena apa? Kita harus lebih kerja lebih keras dari orang lain gitu. Next. Oke, ini ya yang tadi saya jelasin, fenomena gunung es ya, di mana orang kalau udah kelihatan suksesnya tuh ya, sebetulnya orang nggak ngelihat di balik itu gitu. Padahal banyak pengorbanannya, ya banyak effortnya, banyak semua yang diinvestasikan gitu untuk kelihatan sukses. Nah, ini fenomena gunung es. Jadi kita tuh jangan lihat di atasnya ya, tapi lihat di bawahnya gitu. Next. Nah, ini ya teman-teman ya, ketika kita memutuskan untuk katakanlah
berpindah profesi full misalkan di jualan ya. Jadi teman-teman harus bedakan ya antara jualan dengan bisnis. Nah kalau gampangnya gini, jualan itu adalah yang berdagang, tapi untuk hanya bertahan hidup aja. Tapi kalau bisnis, kita membangun ya, walaupun membangun suatu usaha yang nantinya itu dapat menghidupi kita gitu ya, tanpa dan bisa kita tinggal gitu nantinya. Nah ini bedanya jualan dengan bisnis. Makanya jangan heran ya, sama-sama jualan bakso, tapi yang satu cabangnya di mana-mana gitu kan. Yang satu kalau ditanya, Pak sudah jualan bakso dari kapan? Oh sejak tahun 1991. Itu masih mikul aja gitu. Itu orang yang berjualan. Tapi beda yang misalkan dia memulai jualan bakso, mulai dari katakanlah emperan gitu ya, emperan, kemudian dia bikin katakanlah bakso yang murah, tiba-tiba dia ngembangin gitu loh, punya ruko, nanti punya cabang lagi. Nah itu bedanya jualan dengan bisnis ya. Jadi jualan itu hanya untuk bertahan hidup, tapi kalau bisnis tujuannya adalah kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Next. Oke ya. Mungkin ini ya hal yang paling pertama ketika kita mau memutuskan benar-benar 100% pindah gitu, itu adalah kita cari alasan terkuat untuk memulai. Dulu juga saya seperti itu, mau mulai itu maju mundur. Nah kalau saran saya, kalau teman-teman saat ini gajinya katakanlah masih UMR, udah langsung keluar aja wira swasta itu ya. Karena apalagi belum ada tanggungan atau segala macam ya, itu lebih enak memulai. Tapi yang berat itu adalah ketika setiap tahun misalkan jabatan di kantor naik, gaji terus naik gitu ya, posisi enak, itu akan membuat kita tuh lengah gitu, lengah dan berat gitu loh untuk meninggalkan itu semua. Nah, ini dulu hal yang saya rasakan dulu itu bekerja itu kurang lebih tiap hari pulang ya dengan jarak mungkin 150 dulu alasan saya ya adalah cuma pengen dekat dengan keluarga dan bisa ibadah sholat itu tepat waktu gitu berjamaah, itu aja. Next. Nah ini yang orang jarang sadar ya. Kebanyakan orang gini, kalau ngelihat orang jualan sukses itu yang dilihat tuh dia jualan apa gitu. Misalkan kemarin ya, kayak misalkan vitamin sama alat-alat kesehatan itu penjualannya naik, boom gitu. Nah ini tiba-tiba banyak jadi orang tuh seller-seller dadakan yang jual ikut-ikutan tuh masker sama vitamin. Karena harganya kan mahal ya, mereka beli juga udah harganya mahal gitu kan. Nah seperti itu. Tapi akhirnya pas harganya turun mereka rugi gitu. Nah sebenarnya kita bukan lihat ini. Yang perlu dipelajari dari misalkan kita lihat salah satu tokoh atau siapa yang sukses itu adalah habitnya mereka gitu. Bukan jualannya apa, bisnisnya apa gitu. Itu nomor sekian. Jadi kalau kita lihat ya habit-habit orang-orang yang sukses, ini saya ambil dari buku Seven Habits of Millionaire ya. Ini mereka harus biasanya tuh tidur dan bangun itu tidur lebih awal. Karena ya seperti itu, karena kita tuh butuh tidur yang cukup ya supaya badan tuh fresh besoknya. Kemudian kita punya target harian. Ini kan kita juga diperintahkan ya agar memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ini kan perintah agama ya. Jadi biasakan ya, setiap kita tidur, kita tulis hal-hal yang akan kita mau lakukan besok gitu. Supaya waktu kita itu nggak banyak terbuang. Coba aja teman-teman deh, misalkan mulai dari sekarang nih, nggak pernah bikin list ya, apa yang mau dikerjain besok gitu kan. Pasti teman-teman nanti akan ketemu nih, oh ternyata banyak hal-hal sia-sia yang saya lakukan itu loh, yang itu nggak punya dampak apa-apa nanti ke
masa depan gitu. Kemudian habit yang ketiga adalah selalu ingin belajar hal baru. Nah, kenapa sih hal baru? Karena ini nantinya kaitannya dengan insting kita melihat peluang dan tantangan. Habit keempat yaitu menambah relasi ya. Kita perlu juga relasi ya. Relasi, kemudian terapkan gaya hidup sehat. Ingat ya teman-teman, ketika kita bergerak swasta, ini yang teman-teman harus pikirin adalah kesehatan teman-teman ya. Anda udah nggak lagi ditanggung ibaratnya oleh perusahaan. Gitu. Jadi hidup Anda tuh Anda yang tanggung, biaya kesehatan Anda yang tanggung. Terus kemudian untuk menjalankan bisnis itu Anda perlu stamina yang sangat besar gitu loh. Karena nanti akan effortnya akan besar gitu ketika kita akan atau baru memulai itu kita butuh stamina yang prima gitu. Kemudian rajin baca buku, paling enggak gini kita misalkan untuk kedepannya gitu ya, untuk meningkatkan kita ya kualitas knowledge kita itu kita targetnya baca buku, nggak usah lama-lama, misalkan sebelum tidur ya habis sholat isya itu 20 halaman gitu kan, 20 halaman. Kemudian yang terakhir adalah belajar hidup hemat. Hemat maksudnya di sini kita beli barang itu sesuai dengan yang kita butuhin aja, bukan yang kita inginin gitu. Kan banyak tuh, oh pengen ini, pengen itu, tapi sebetulnya tuh kita nggak butuh-butuh amat ya, beli motor maunya yang baru gitu. Padahal kita butuhnya kan cuma buat transportasi. Next. Oke ya, ini roadmap-nya ya dari karyawan ke jualan ya. Pertama yang harus diperbaiki adalah mindset-nya, mindset kita. Kemudian miliki skill marketing dan sales. Kemudian kita harus kita mau usaha apa itu, bisnis kanvas modelnya itu harus kita buat, nggak bisa sembarangan. Tadi bisnis kanvas model udah dijabarin ya sama Kak Arkastra, itu kurang lebih seperti itu ya, ada target personanya siapa, kemudian value apa yang kita berikan, partnernya siapa, channel jualannya di mana, dapat uangnya dari mana, kemudian apa sih cost-nya itu apa aja gitu. Jadi perlu tahu di sini. Kemudian karena waktu kita terbatas ya, apalagi waktu baru mulai gitu ya, kita harus bikin yang namanya manajemen waktu. Ini Anda harus sadar banget ya manajemen waktu. Nanti dijabarkan di slide berikutnya ya. Kemudian yang ini adalah gunakan sistem, dan terakhir adalah pengembangan. Next. Oke, mulai dari mindset ya. Bisa di ini ya. Yang pertama adalah ya yakin Allah itu akan membantu kita selama kita bertakwa. Artinya begitu kita lepas dari pekerjaan, kita memulai, kita harus yakini rezeki itu diberikan kepada orang-orang bertakwa. Ini nggak bisa diragukan. Yang diragukan adalah ketakwaan kita gitu loh. Makanya supaya janji ini atau jaminan ini ibaratnya bekerja ya untuk kita gitu loh. Terus kita dicukupi dari segala arah. Yang perlu kita perbaiki adalah takwanya. Next ya. Oke, ini tanamkan mindset ya. Jualan itu mudah. Cukup satu produk kita jual sekali, itu kita udah dinamakan jualan. Gitu. Oke, next ya. Nah, ketika kita ingin setelah jualan tadi dapat profit ya, satu produk misalnya profitnya 20.000 atau 50.000. Nah, kalau kita ingin hasil jualan ini bisa untuk menjadi katakanlah sumber penghasilan kita untuk bisa menjaga hidup kita, buat bisa nabung juga, buat investasi juga, buat sedekah juga, itu kita harus sudah namanya berpikir bisnis. Jadi bisnis itu adalah faktor kali dari penjualan tadi. Nanti caranya kita pikirin. Oke ya, next. Oke, mindset yang keempat adalah jadilah penjual bukan penjudi. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya adalah kita harus bayar diri kita dulu sendiri. Ketika kita membeli suatu barang, kita udah harus bisa ibaratnya menentukan kita akan profit di berapa persen gitu. Jangan sampai jadi penjudi itu gini, wah ada barang rame, dia beli barang nyetok yang banyak gitu kan, dia jual dengan harga sekian ternyata nggak laku. Contoh kemarin ya,
Misalkan vitamin lagi naik, wah dia ikut beli borong vitamin. Terus dia pasang, ternyata ada yang banting harga lagi, dia nggak tahu cara jual. Akhirnya dia turunin harganya lagi, terus turunin harganya lagi, nggak kejual juga, turun harga lagi sampai minus. Nah ini namanya penjudi gitu loh. Jadi dia begitu beli barang dia nggak tahu dia jualnya berapa gitu. Ini ya untuk penjual pemula ini penting banget nih ya. Kayak dulu saya itu sering ngadain tuh yang namanya PO ya, PO barang gitu ya. Misalnya naik di penerbit, oh ada buku baru mau launching nih 2 minggu lagi. Kemudian tuh saya tawarin dengan sistem PO dan itu tanpa diskon gitu. Tanpa diskon. Nah, sebagian ada yang beli ke marketplace, ada juga yang katakanlah bayar cash. Nah, yang cashnya ini saya bayar ke penerbit karena untungnya waktu itu kurang lebih 50%. Artinya ketika saya pesan barang, saya udah tahu itu saya akan untung di 50%. Bahkan ketika pesan di penerbit ya, itu saya lebihin stoknya karena emang yang pesan itu saya prediksi akan bertambah. Jadi barang itu belum datang sampai ke tempat saya, itu udah tiap barang tuh udah ada namanya gitu loh. Kita udah nggak pusing ini bakal numpuk stoknya. Ada lagi satu contoh lagi, saya jeli melihat dulu buku langka. Buku ini ibaratnya tuh banyak banget yang pengen ya, sedangkan di pasaran itu stoknya mulai nipis. Akhirnya gini, berapapun harga buku yang dijual oleh seller-seller di marketplace itu semuanya saya borong gitu. Saya borong. Awalnya sih saya ngumpulin dulu pembelinya gitu. Sempat saya masukin grup PO di situ. Pokoknya semua saya borong itu saya kosongin. Itu kemudian ternyata di Gudang Penerbit tuh malah buku itu di promo yang tadi harganya 84.000 cuma dijual 24.000. Ini salah satu ini ya. Akhirnya waktu itu saya jual dengan keuntungan 600%. Ini prinsip kita berjualan atau berbisnisnya. Jadilah penjual bukan penjudi. Jadi ketika kita beli barang kita tahu untung berapa dan paling kecil tuh untungnya berapa. Oke, kemudian siapkan mental ya, karena ketika kita menjual itu akan lebih banyak yang menolak. Jadi teman-teman ya, misalkan yang sekarang nih udah posting ke marketplace, ke mana-mana gitu ya, tapi belum ada yang beli, baru yang nanya-nanya. Ini perbandingan gini teman, 1.000 orang yang ngelihat itu akan biasanya 100 orang yang tertarik. Dari 100 orang yang tertarik itu 10 orang itu yang bertanya. Dari 10 orang yang bertanya itu paling yang beli 1. Jadi kalau teman-teman sekarang masih penjualan baru 1, 2, teman-teman udah tahu nih harus ngapain. Yaitu perbanyak trafficnya gitu. Jadi dengan semakin banyak traffic, maka penjualan kita juga akan ibaratnya meningkat ya. Ketika udah ada penjualan gitu, nanti bisalah misalkan di follow up lagi atau kita ningkatin penjualan lagi dengan value ladder tadi yang diajarin sama Kak Arsasra gitu ya. Next. Oke ya, ini teman-teman ketika kita keluar dari lingkungan kantor, tadi yang kata Pak An itu kalau kerja di kantor, kerja keras juga kita ya gajinya segitu aja ya. Beda lagi dengan kita usaha sendiri gitu ya. Begitu kerja keras itu nggak akan mengkhianati hasil. Memang di awal-awal itu seperti nggak kelihatan, gitu. Tapi begitu lambat laun ya, ini kita akan mulai terlihat hasilnya di sini. Next. Oke ya, ini tetap berpikir waras. Karena ketika kita wira swasta ya, kita tidak punya gaji yang tetap katakanlah gitu ya. Nah, dengan uang yang ada di kita itu benar-benar kita pakai untuk untuk misalkan berjualan atau berusaha itu dengan mengacu acuan yang tadi itu, jadilah penjual bukan penjudi. Jadi gimana caranya ya dengan effort yang katakanlah usaha yang seminim mungkin, hasilnya sebesar mungkin.
contoh saya pernah modal 50.000 ya beli buku itu bisa jadi 5 juta. Gimana caranya gitu? Nah itu kebetulan lah buku tentang praktek komputer. Nah, Selamat malam. yang dari buku per video 100.000. Nah itu saya dapat ibaratnya dari beli buku yang 50.000, kemudian saya ubah bentuknya ke dalam video, gitu kan. Saya nggak nambahin apa-apa, cuma ubah bentuknya ke dalam video, dan itu bisa sampai katakanlah saya dapat value ya, dapat penjualan itu 5 juta dengan modal 50.000. Nah, itu cara-cara di awal kita ya. Misalnya untuk mengembangkan modal bisa dengan sistem PO gitu kan, atau mengubah nilai atau value atau meningkatkan value dari suatu barang. Next. Oke ya, teman-teman ingat ya, ketika kita nanti sudah mulai ada penghasilan ya, tetap teman-teman jangan boros. Ingat, bedakan antara omset dan profit gitu. Nah, kadang-kadang orang itu begitu ada uang gitu ya, dia nggak bisa bedain nih omset mana yang profit, akhirnya dia buat kredit mobil lah, kredit motor lah, atau sering dengar juga ya online shop, misalkan dia setahun nih katakanlah usahanya lancar 2 tahun, kemudian dia ngembangin usaha dengan pinjaman bank gitu ya, pinjaman bank, tiba-tiba dalam setahun bangkrut gitu. Karena dia nggak hitung tuh bunga banknya berapa, terus dia jual barang untungnya berapa gitu. Ini ya financial juga mesti ngerti juga teman-teman. Next. Oke ya, yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman memang memutuskan benar-benar wira swasta, harus ngerti kuadran ini. Nah, teman-teman bisa rujukan bukunya Cash Flow Quadrant ya, Robert Kiyosaki. Ini di sisi kiri adalah employee dan self-employee. Kalau employee, dia itu pekerja ya, kerja sama perusahaan. Yang self-employee itu misalkan dia profesi, nggak terikat perusahaan, tapi dia kerja sendiri gitu. Nah, di sisi kanan, nah kita tuh maunya ke sisi kanan ya, ke bisnis. Bisnis tuh udah pakai sistem, udah ada SDM. Kemudian yang paling tinggi adalah investor. Baru yang bisa dibilang orangnya jalan-jalan, usaha jalan tuh investor gitu kan. Karena dia usahanya tuh invest di sistem bisnis yang udah ada punya orang lain gitu. Dia tinggal jalan-jalan terima laporannya. Nah, banyak orang misalkan ya pindah kerja itu, kenapa pindah kerja? Ingin cari yang lebih baik, padahal mau dia pindah kerja 100 kali, 1000 kali, posisi dia nggak berubah, tetap di kuadran employee. Nah, seperti itu. Paling nggak ini roadmap buat teman-teman ya, misalkan dari karyawan, kita harus kemana dulu nih? Misalkan bertahan untuk jadi karyawan saat ini, tapi kita punya targeting, jadi investor misalkan. Atau kita ke misalnya reseller jadi self employee dulu, baru nanti dikembangin menjadi suatu bisnis. Oh iya, ini penting juga teman-teman. Kalau untuk yang single ya, teman-teman paling berhadapan kebanyakan ini yang bertantangan biasanya keluarga ya, keluarga. Ya keluarga, orang-orang terdekat pasti, udah kerja aja gitu loh. Yang pasti-pasti aja. Tapi begitu sudah berkeluarga, ini kuadrannya harus disamakan juga nih teman-teman. Misalkan teman-teman mindset-nya udah berubah nih ke mindset bisnis gitu ya. Berarti pasangan teman-teman ini juga harus mindset-nya itu berubah juga di bisnis. Nggak bisa kalau ini nanti akan ada ibaratnya cekcok ya. Ini bisa teman-teman baca juga di punya cash flow quadrant seperti itu. Next. Oke ya, kalau untuk penjualan sekarang ya nggak perlu effort yang lumayan gede, yang mungkin mau aja gitu.
bisa jualan di marketplace, di website, di Facebook gitu. Nanti teman-teman bisa sesuaiin aja dengan media mana yang teman-teman paling familiar. Next ya. Oke, ini bisnis kanvas model. Ini kalau teman-teman mau jualan, udah jualan aja gitu. Tapi kalau mau jualannya bisa untuk katakanlah menghidupi teman-teman jadi sumber penghasilan, teman-teman harus serius nih. Ini tadi juga udah di-sharing ya sama Kak Arkasra ya. Jadi ketika teman-teman memulai ini, misalnya jualan buku ya, udah harus tentu ini misalkan targetnya segmen marketnya siapa sih misalnya. Misalkan untuk profesional, dosen, terus kemudian mahasiswa, itu pasti value yang diberikan tuh beda. Bedanya misalnya mahasiswa, value-nya mereka sih jarang baca buku gitu kan. Paling itu beli karena tugasnya gitu kan. Yang penting ada ISBN-nya, bukunya ori supaya diterima di perpustakaan kayak gitu. Terus kita juga tentuin juga nih ya, partner kita siapa, supplier, kemudian jualannya di mana, kemudian udah begitu jualan itu ini dapat uangnya itu dari mana, setelah dapat pelanggan, bagaimana cara menjaga hubungan pelanggan, bisa dengan diskon atau dengan apa, pas dia order kita kasih kartu nama. Nah, yang di sini tadi udah ya partner, kemudian orang-orang yang bekerja untuk kita tuh siapa aja, resource-nya, aktivitasnya apa aja, dan terakhir adalah cost yang kita keluarkan ketika menjalankan usaha ini. Misalkan kalau sekarang ya costnya cuma baru cemilan-cemilan atau listrik dan kuota internet gitu kan. Tapi kan nanti teman-teman akan berkembang usahanya, jadi ini nanti dirubah terus, diupdate terus. Next. Nah, ini singkatnya gini ya, manajemen waktu juga punya 4 kuadran. Jadi ada, saya sebutnya Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 ini adalah aktivitas yang kita nggak boleh tinggalin. Ini harus dikerjain hari itu juga ya. Contoh misalnya kirim orderan ke the publish gitu. Nggak bisa kita tunda tuh besok gitu kan. Nah, besok aja lah. Atau ntar aja lah sore gitu. Sore udah tutup gitu. Nah, ini yang harus kita kerjain gitu, wajib, hukumnya wajib, kayak sholat ya, masuk ke sini. Kemudian kedua adalah ini adalah aktivitas yang kalau kita kerjakan ini akan ada pengaruhnya kepada ibaratnya peningkatan kita di masa depan. Contoh misalkan kita belajar marketing ya, atau misalkan kayak tadi Pak An ya, setiap hari dia optimize produk, setiap hari itu 5 upload produk gitu. Ya kalau sehari 5 gitu, dalam 1 bulan tuh udah ada 150, setahun 365 produk yang dioptimize, pasti itu akan di pencarian tuh naik gitu ya. Ini kan ini berdampak gitu, walaupun sehari kita ngerjainnya tuh sedikit gitu. Atau misalkan apalagi ya di sini kita baca buku ya, nambah knowledge baru gitu. Baca buku ini juga pengaruhnya kan nanti di masa depan, atau investasi, ikut training ya. Kemudian di ketiga ini ya, ini aktivitas yang harus dilakukan tapi nggak wajib gitu ya. Contoh balas WA gitu. Bersosialisasi wajib, tapi nggak harus nggak harus hari itu juga gitu kan. Bisa aja kita jadwalnya cuma 1 jam di. Kemudian yang keempat ini adalah aktivitas yang ibaratnya sia-sia gitu loh. Sia-sia, contohnya misalnya nonton YouTube-nya yang entertain gitu ya, nggak ada apa sih, tidak ada memberikan nilai tambah atau knowledge kita ke depannya gitu ya. Atau bermain game kayak gitu-gitu, yang pokoknya yang buang-buang waktu yang itu nggak ada manfaatnya gitu di kuadran keempat ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan kalian udah mulai sibuk ya ketika berwisata, itu mulai di delete tuh yang kuadran keempat tuh mulai dikurangi atau dihilangkan kalau emang sibuk ya. Kalau misalnya udah sibuk banget gitu, sibuk banget waktunya full, itu dikurangin di kuadran ketiga. Kalau Q1, Q2 itu nggak bisa dikurangin ya. Paling di kuadran ketiga aja yang dikurangin, misalkan
kayak saya ini balas chat WA, buka chat WA itu cuma 1 jam, total 1 jam per hari. Ya, selebihnya itu jawabin, memang buka WA juga, tapi yang berhubungan dengan pekerjaan, kayak misalkan admin the publish gitu ya, atau ke supplier. Untuk yang di luar itu saya buka ketika saya ada waktu luang aja. Oke, next. Oke ya, ketika usaha kita nih, jualan kita nih udah banyak berjalan, terus ya, walaupun misalnya dulu saya cerita ya, dulu masih 1 penerbit, terus kemudian nambah itu saya mulai kewalahan ya, ini stok apa yang kosong untuk saya pesenin lagi, kemudian penjualannya berapa gitu ya. Akhirnya saya sadar nih, ketika kita nambah si supplier gitu ya, ini pekerjaan kok jadi makin tambah gitu kan, malah kita bergeraknya lambat. Oleh sebab itu saya waktu itu pilih-pilih ya beberapa sistem aplikasi ya untuk catat manajemen pelanggannya, kemudian produk, terus penjualan ya. Ini catat penjualan itu penting banget teman-teman ya, ketika kita berusaha sendiri. Nah, kita kalau misalkan kita catat, kita tahu itu omset kita berapa sih, profit kita berapa gitu kan. Beda lagi dengan yang nggak dicatat. Ini kalau kita nggak catat ya lama-lama tuh apa ya, nanti kita karena nggak tahu omset kita, profit kita, akhirnya kita lemes, kok jualan gini-gini aja ya, gitu kan. Lemes gitu. Kok kayaknya jualan banyak tapi kok kayak nggak cukup gitu. Padahal nih teman-teman ya, kalau kita punya sistem itu kan kecatat stoknya berapa. Oh ternyata uangnya habis, ini barang kita stoknya nambah loh gitu. Jadi kita melihat stok barang itu bukan berupa buku ya, itu adalah uang ya. Uang yang nantinya akan berubah, cuma konversinya saat ini dalam bentuk buku gitu ya, tinggal kita jual. Nah, demand pelanggan ya, ini pelanggan penting banget ya kita catat di sini. Fungsinya apa? Tadi ya, kalau misalnya kita mau follow up ya, value leader, atau menawarkan produk-produk baru kayak gitu, atau menawarkan produk lain ke customer baru gitu ya, kita nggak usah susah-susah, tapi tinggal ambil aja yang di database. Kan bisa jadi nih kita nggak tahu marketplace itu atau apa sih, platform jualan kita yang saat ini kita pakai itu dia bertahan sampai kapan gitu kan. Paling nggak ketika mereka nggak ada, udah nggak ada perusahaannya, data pelanggan itu tetap kita pegang untuk follow up, dan ini bisa jadi promosi di masa depan yang cost-nya itu bisa dibilang zero gitu. Kemudian monitoring penjualan ya. Nah, ya monitoring penjualan di sini kita bisa lihat nih barang apa aja yang katakanlah laku ya. Kan nggak mungkin nih, kayak saya juga sebenarnya ada keterbatasan misalkan sumber dana ya. Sumber dana misalnya untuk beli katakanlah stok buku The Publish yang 4.000 lebih itu gitu kan. Terus kapasitas tempat saya juga terbatas gitu, makanya dengan adanya sistem ini akan mudah banget buat saya tuh untuk membeli, harus stok barang apa, kemudian kuantitinya berapa banyak, kemudian barang apa aja yang harus ada di situ gitu, dan volumenya berapa banyak sih di situ gitu. Kapan momen barang ini dia muncul paling banyak penjualan di bulan apa gitu, itu udah bisa kita prediksi di situ. Nah, sampai rugi labanya itu kita akan tahu gitu. Oh, kita ternyata profitnya sekian, rugi labanya sekian. Ini penting banget pencatatan ini. Kenapa teman-teman? Ketika kita mau mengembangkan usaha gitu ya. Contoh kita nih butuh modal gitu ya, butuh modal. Nah, rugi laba ini akan menjadi suatu bukti bahwa usaha kita ini memang profit gitu loh. Baik itu nanti dari pembiayaan, misalkan dari bank yang dengan sistem bagi hasil, atau misalnya kita tawarkan usaha kita ini modalnya itu dari teman-teman kita, mereka kan butuh yakin juga gitu loh. Oh ternyata kita nih memang usaha kita berjalan kok, ada laporan rugi laba yang segala macam gitu. Oke, next. Oke ya, yang ini terakhir ya, pengembangan ya. Yang pertama adalah kita
harus temukan solusi dari permasalahan yang temuin saat ini ya. Dulu saat saya masuk The Publish itu ya, itu harga itu yang tadi Pak Am bilang ya, ya alhamdulillah ada satu reseller yang bilang ini cukup bagus gitu ya, cukup bagus karena harganya ada standarnya dari The Publish. Nah dulu harga itu kan belum ada standar ya. Kemudian saya coba bicara dengan penerbit gitu ya, karena tujuan saya adalah menciptakan suatu pasar yang katakanlah fair gitu loh, fair dan sih memang betul-betul memberikan kesempatan kepada semua orang itu untuk berkembang gitu, karena saya kan bisa lihat juga sales agent tuh berapa diskonnya, kemudian reseller berapa. Tentu saja kalau misalkan kita yang sales agent kayak saya gitu, misalkan saya mikirin diri sendiri aja gitu, mungkin saya udah langsung aja banding harga gitu, udah menang gitu ini. Tapi saya tidak mau begitu. Saya mau apa ide atau solusi saya yang saya ibaratkan usulkan ke The Publish ini memberikan impact dan manfaat kepada banyak orang. Kemudian pengembangan yang kedua ya, tadi kaitannya dengan kita itu banyak belajar dan baca buku kan, ini akan bisa membuat kita ini memprediksi kendala yang akan datang. Contoh kemarin ya, pandemi ketika pandemi ini mereka ada aturan apa sih, pembatasan lah dari pemerintah gitu kan. Ini efeknya apa? Kita harus bisa lihat efeknya di sini. Satu, tempat-tempat keramaian itu udah nggak bisa dikunjungin. Yang berkaitan dengan buku adalah Gramedia, toko buku itu pasti udah nggak bisa dikunjungin, mall ya. Akibatnya apa? Ini adalah pembeli buku semuanya itu akan beralih ke online. Nggak langsung sini sih sebetulnya ya, karena di sini sistem pendidikannya juga nggak bisa tatap muka secara langsung, makanya dosen-dosen ini nyuruh mahasiswanya itu beli buku. Nah, beli buku mereka nggak bisa datang ke toko offline, akhirnya semua berlimpah ke online. Mungkin teman-teman secara sadar nggak sadar mungkin ngerasain ya, ketika pandemi itu malah omset penjualan bukunya itu malah naik gitu. Nah ini kan hal-hal yang kita harus peka gitu loh. Atau kendala yang akan datang itu misalnya seperti apa nih? Contoh tadi saya nambah supplier itu, saya makin banyak kerjaannya seperti itu. Oh berarti kan harus saya tuh gunakan sistem, akhirnya dengan sistem ini mau suppliernya 10, 100, penjualan banyak gitu ya. Itu saya tarik data itu dengan sangat cepat, cuma hitungan detik lah. Kemudian peka terhadap peluang dan tantangan ya. Kayak tadi ya, peluang ketika pandemi ini orang melihatnya, waduh pandemi ini penghasilan ini, justru kita harus lihatnya peluangnya gitu. Peluangnya apa, kemudian tantangannya apa sih gitu. Terus bagaimana menjaga omset konsisten dan cenderung naik. Nah, ini biasanya kalau admin publish ya, suka woro-woro di grup ini, omset naikin sekian gitu. Ketika ngomong naikin omset gitu ya, naikin omset, itu kita jangan di awal-awal, harus punya ada hitungan matematisnya semuanya gitu. Jadi apalagi teman-teman yang jualan di marketplace ya, begitu naik omsetnya target 30% atau 40%, ini harus sediakan budgetnya 2 kali lipat. Karena kenapa? Begitu ada orang mesan barang itu di marketplace itu ketahan ya, paling cepat itu cair itu 3 hari itu udah cair. Itu yang sesama kota. Gimana kalau yang katakanlah di luar kota gitu ya, di luar kota misalnya reguler itu bisa 5 hari, di luar pulau 5 hari, tambah lagi kita aktifin yang misalkan kurir ekonomis itu bisa 15 hari di laut gitu kan, terus cairnya ke kita berapa, ini pun kalau dia nggak ada kendala gitu ya. Kalau ada kendala ini akan lebih lama lagi. Nah ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman, karena akan pengaruh ke cash flow. Jadi jangan cuma kita mengejar omset, tapi juga siapkan infrastrukturnya atau apa-apa saja yang harus kita butuhkan tuh untuk mencapai omset tersebut gitu. Makanya di obral ini ya, ketika admin bilang omset gitu, kita bisa tentuin nih di angka berapa sih masih kita bisa kejar gitu kan. Karena yang saya lihat itu bukan omsetnya dulu, tapi sebetulnya infrastruktur atau kesiapan kitanya gitu. Ya kayak misalkan
ngebut dengan mobil odong-odong kayaknya sih nggak mungkin gitu kan. Ya bisa, tapi nanti udah nyampe sana ya bannya udah nggak ada, gitu loh, mesinnya nggak ada. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah investasi dan teknologi apa yang harus kita lakukan di masa depan. Nah, ini teman-teman jangan dari hasil jualan ini jangan semuanya kita nikmatin. Ada yang berapa persen itu untuk kita masukin lagi ke stok, kemudian ada beberapa lagi yang kita tuh jangan ragu untuk investasi teknologi ya. Misalkan bangun website tuh ada plugin apa gitu, atau misalkan punya tools buat katakanlah buat apa sih ngirimin pesan ke pelanggan-pelanggan kita gitu, buat follow up lagi, buat ngingetin mereka gitu, oh, ini ada toko loh pernah beli di Om Viral, seperti itu ya. Ya memang harganya kalau kayak saya sendiri pun untuk beli baju tuh jarang ya, malah lebih banyak beli-beli ini gitu. Untuk nyoba-nyoba. Ya pernah juga sih nyoba yang A ternyata oh kurang memuaskan, ini akhirnya ya udah misalkan hilang, kan kalau nggak memuaskan kita nggak pakai, tapi kita udah beli harga situ ya udah diiklasin aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah selalu perbaiki SOP kerja yang lebih baik gitu kan. Yang terakhir adalah kita berani ngambil resiko gitu. Next ya. Oke ya teman-teman, kira-kira itu aja ya. Ini jauh dari kata strategi jualan, karena cara jualan itu udah banyak yang sharing gitu ya, jualan, tapi di YouTube juga banyak. Tapi di sini saya mau sharing apa sih yang harus kita siapkan gitu ya, untuk misalkan kita benar-benar transisi ya dari saat ini jadi karyawan, terus ingin menjadi full benar-benar koloran di rumah gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi luar biasa dari Om Viral. Ya, seperti yang kita tahu sebagai keynote speaker, materinya nggak kaleng-kaleng, materinya luar biasa sekali. Bagaimana perjalanan Om Viral yang memberanikan diri untuk mengambil langkah resign, kemudian membuat bisnis sendiri, yaitu berjualan buku yang akhirnya sekarang punya warehouse sendiri ya Om Viral ya, punya gudang untuk stok bukunya sendiri ya Om Viral. Ya, ada. Dan ekspedisi juga ya. Tuh kan, sampai ekspedisi segala. Kalau boleh tahu, gudangnya ada di Jogja dan Bekasi, begitu Om Viral? Ya, betul. Kalau Jogja transit aja. Di Jogja Transit aja. Itu luar biasa sekali ya teman-teman, bahwa kita tuh berbisnis kita ketika mau berbisnis itu jangan hanya lihat kesuksesan orang lain aja, tapi sebenarnya di balik kesuksesan seperti itu tuh ada perjuangan yang luar biasa. Seperti kalau misalkan kita ngeliat Elon Musk, Steve Jobs, B.J. Habibie, kemudian mungkin Najwa Shihab, kemudian Maudy Ayunda dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang keren, orang-orang sukses. Tapi kenapa kita hanya melihat suksesnya mereka? Kenapa kita nggak coba melihat background-nya mereka? Di belakang kesuksesannya mereka itu mereka sudah melalui apa aja sih, struggle apa aja yang mereka alami, dan kemudian perjuangan apa aja yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang sukses di titik kesuksesan seperti itu. Oke, ini tadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan yang sudah hadir di sini, karena kami ingin pertanyaan itu terjawab semua, sehingga ada pertanyaan yang digabung ya, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang berhubungan, jadi kami gabung. Yang pertama, pertanyaan untuk Kak Arka. Mungkin Kak Arka bisa on cam dulu, Kak Arka? Halo. Ya. Oke. Kak Arka, ada pertanyaan dari Kak Rahmi dan Kak Dimas. Bagaimana menghadapi kompetitor yang sudah punya brand, sedangkan kita masih baru? Oke. Langsung dijawab atau? Silahkan langsung dijawab saja, nggak apa-apa. Jadi untuk apa? Untuk
memperkenalkan brand baru kita ya. Banyak cara sih sebenarnya. Dulu kami juga membangun anateknik.book itu juga masih belum tahu marketnya gitu. Bahkan sehari penjualan nol sering lah, berminggu-minggu bahkan penjualan nol itu ya sering gitu. Karena kalau coba ubah fokusnya dulu sih, ubah fokusnya adalah gimana caranya mereka nggak beli dulu tapi minimal tahu dulu lewat apa sih ya, lewat konten. Makanya mindset kami itu bukan mencari tapi memberi dulu gitu. Memberi apa ya, memberi edukasi, memberikan informasi gitu lewat konten-konten kami gitu. Sambil lambat laun ya kita coba untuk tawarkan buku yang relate gitu. Bahkan sebelum kita menjual itu kita tanyakan dulu ke mereka gitu. Bahkan kami juga kemarin sering gitu teman-teman customer yang belum transaksi ke kami itu kita berikan semacam coaching gitu secara telepon, bahkan satu persatu kami telepon gitu oleh teman-teman. Gimana Kak, apakah selama ini sebelumnya kami berikan form gitu ya, mereka impiannya apa gitu, terus ada yang beberapa ingin kerja di industri ini, ingin menjadi insinyur ini gitu. Nah, terus kami coaching gitu sampai akhirnya mereka pengen belajar sebenarnya Kak, cuman kendalanya ini. Nah, dari kendala itu yang akhirnya kami ya secara kecil lah ya, kami berikan kode promo ya, seperti, terus kita berikan bonus gitu. Kami berikan kelas gratis untuk mereka untuk mereka ya minimal action dulu lah. Jadi gitu sih, dari yang awalnya kenalnya lewat konten gitu, sampai akhirnya action walaupun kecil gitu. Actionnya ya dengan harga diskon ya, dengan harga yang transaksi yang nominalnya kecil gitu, sampai akhirnya ada yang sampai akhirnya beli itu waktu itu pernah itu sampai puluhan buku tuh dalam satu kali transaksi gitu. Yang nilainya bisa sampai hampir 10 jutaan gitu hanya untuk beli buku gitu. Nah, jadi ada tahapannya gitu, ada tangganya untuk sampai akhirnya orang itu bahkan beli sampai loyal gitu. Tadi yang udah saya jelaskan. Itu sih Kak. Oke, begitu ya. Berarti kita harus, kalau berjualan tuh kita harus mendekati, jemput bola dulu ya Kak Arka ya, jemput bola dulu, dideketin dulu, dan kalau memang ingin berbisnis tuh yang dari saya tahu memang kita harus gak punya rasa malu. Dalam arti gak punya rasa malu adalah kita mau mendekati customer, kita mau nanyain customer, kita mau untuk mengajak customer itu interaksi sama kita. Meskipun mungkin nanti akan ada penolakan, mungkin akan ada kritik karena mereka mungkin gak nyaman. Tapi ya namanya jemput bola, siapa tahu ya kan? Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Roy dan Kak Zahra. Pak Aan, mungkin bisa on cam, Pak Aan? Barangkali bisa dibantu menjawab pertanyaan dari Kak Roy dan Kak Zahra. Target market jualan kemana aja ya, Pak? Cara reseller pemula mulai jualan agar dipercaya. Oh iya, baik. Kalau menurut Pak saya bisa menggunakan market test, langsung sebut namanya nggak apa-apa ya. Bisa Shopee, Lazada, sama Tokopedia. Mungkin itu yang lebih cepat ya. Lazada malah lebih cepat lagi karena di Lazada sepertinya yang The Publish yang bermain di Lazada sangat tidak sebanyak di Shopee ya. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah pembayarannya ya. Kalau menggunakan marketplace itu lebih aman buat konsumen ya. Bila dibandingkan biasanya kan orang ketakutan itu karena mungkin kalau seandainya berbelanja dengan menggunakan WA tersendiri, itu biasanya lebih ragu, atau lewat IG ataupun lewat Facebook gitu ya. Kalau kita belum punya image yang bagus terhadap kualitas kita,
mungkin di situ orang akan berpikir 2 kali. Sehingga menurut pendapat saya sih bisa aja dimulai dari marketplace dulu, bangun image branding dari marketplace dulu untuk berbelanjanya sambil kita merintis untuk membuat branding di media online tersendiri seperti itu. Nah, kemudian saya tambahin lagi ya untuk bagaimana caranya menggiring orang untuk masuk berbelanja ke marketplace. Di saat ini kan ada namanya mungkin WA atau IG ataupun Facebook, itu di bio kita ditampilkan tentang bisnis kita di mana. Kan kemarin juga bisa pakai link ID, terdiri dari beberapa marketplace ya yang kita cantumkan dalam suatu ID gitu kan. Kemudian mungkin kita juga sering menulis atau tentang apa yang seperti yang Arkasta di IG. Misalkan tentang buku apa di IG, kemudian kita giring membeli ke marketplace dulu, biar mereka percaya dulu gitu kan, seperti itu. Seperti itu yang dari saya. Baik, terima kasih Pak Aan. Begitu ya Kak Roy dan Kak Zahra, mungkin bisa dimulai untuk berjualan melalui marketplace terlebih dahulu kalau memang untuk sosial media masih merintis. Jadi kita buka langsung ini aja sih, kita buka 2 pintu langsung aja. Marketplace iya, sambil kita berjalan untuk desain sosial media yang akan kita gunakan sebagai media penjualan, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yunita, Kak Trisapto, Kak Khalidah, dan Kak Yohanes. Om Viral mungkin bisa bantu menjawab ya Om Viral ya. Pertanyaannya adalah, cara agar tetap konsisten dan menjaga niat dalam berjualan itu bagaimana? Lalu awal jualan fokusnya di media apa? Bisa diceritakan tips untuk membangun relasi dengan lembaga pendidikan. Silakan Om Viral. Jadi awalnya apa? Yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana agar konsisten dan menjaga niat dalam berjualan. Oh iya, agar bagaimana konsisten dan menjaga niat dalam jualan. Yang pertama kalau untuk jaga niat ya, itu harus pertama tuh cari alasan yang kuat kenapa sih Anda itu mau berjualan gitu. Ini harus yang kuat ya, kuat banget gitu loh. Contoh misalkan saya mau beli apa misalkan. Ini hasil jualan saya mau beli motor, contoh seperti itu ya. Anda print aja gitu ya. Mimpi Anda, target Anda tuh print di kertas tuh, tempelin di meja kerjanya. Jadi setiap hari itu Anda ngelihat itu. Nah, ini target Anda, cara mewujudkannya adalah dengan cara misalnya jualan ya. Jualan. Nah, bagaimana caranya tetap konsisten? Pertama adalah yang tadi saya bilang itu bukan barangnya apa yang dijual, tapi Anda harus jaga habitnya. Habit sama manajemen waktu yang tadi saya bilang itu manajemen waktu itu ada 4 ya, ada yang harus dikerjain. Dan kalau untuk peningkatan Anda ke masa depan ya, agar jualannya itu misalkan ada hasil dan kedepannya itu meningkat, itu di kuadran kedua, kuadran waktu kedua itu Anda sisihkan waktu. Contoh tadi kayak Pak Ang itu udah bagus ya, bagus banget. Per hari misalkan dia upload produk di masing-masing marketplace itu 5 produk. Atau teman-teman gini, saya jadwal ini setiap hari ini harus katakanlah update share ke sosial media gitu. Itu kan sebetulnya kalau misalnya kita lakukan itu nggak butuh waktu yang banyak gitu loh, tapi cuma perlu kita konsisten aja sebetulnya. Begitu kita nggak konsisten ya udah hasilnya juga nggak konsisten kayak gitu. Jadi itu ya satu untuk gimana tetap konsisten gitu ya. Kalau untuk fokus niat ya itu tadi cari alasan yang kuat. Jadi intinya di habit kita dan manajemen waktu. Lalu Oh ya, untuk membangun relasi dengan lembaga pendidikan itu bagaimana, Om Viral? kalau relasi sih sebetulnya ya kita tuh bisa dari misalkan dari customer kita yang ke belanja di marketplace gitu ya. Contoh nih misalkan ya anak mahasiswa ini beli gitu ya, beli Kak ini buat ke alamat perpustakaan gitu ya. Nah, di perpustakaan itu kan ada kontaknya. Atau kadang-kadang di marketplace ada orang yang belanja juga itu malah dia nggak pakai diskon atau beli aja udah 2 juta, 3 juta itu main belanja aja di marketplace itu juga ada. Nah, jadi
customer ini ya ini kita jaga, ini kalau dari marketplace ya masuk. Tapi kalau misalnya kita cari di sosial media itu sebetulnya database ya, database customer, tinggal kita cari spesifik, misalnya orang-orang ini tuh main di mana. Contoh anak-anak motor itu pasti ada di komunitas motor. Terus kalau misalkan kita nargetin ini orang-orang di perpustakaan, ya pasti nggak jauh-jauh dari komunitas perpustakaan gitu kan, perpustakaan Indonesia seperti itu. Banyak caranya sih sebetulnya ya, banyak caranya. Baik, terima kasih Om Viral atas jawabannya. Itu tadi beberapa 3 pertanyaan dari rekan-rekan, dan ini saya sudah dibantu oleh tim. Nih, dipilihin namanya yang mendapatkan hadiah e-wallet, kemudian mendapatkan novel, seperti itu. Mungkin bisa langsung saya baca ya, teman-teman. Untuk pertama, yang mendapatkan e-wallet. Oh, novel dulu. Oke. Yang mendapatkan novel yaitu adalah Kak Dimas. Oke, selamat Kak Dimas. Nanti bagi Kak Dimas, silahkan menuliskan nama, nomor HP, dan screenshot acara ini. Nanti ada nomor CS di chat room. Mungkin bisa dikirimkan ke situ ya, Kak Dimas. Seperti itu. Selanjutnya, yang mendapatkan novel lagi. Jadi sebenarnya awalnya tuh 3 penanya yang dapat. Tapi kemudian nih CSS dari reseller ARD itu pengen berbaik hati ngasih novel untuk 2 pertanyaan terbaik dan juga 2 e-wallet untuk penanya terbaik. Selanjutnya yang dapat novel adalah Kak Zara. Selamat Kak Zara. Jangan lupa untuk tuliskan nama, nomor HP, dan screenshot acara ini. Kemudian kirimkan juga ke nomor CS reseller kami ya. Nanti ada di chat room seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang dapat e-wallet sebesar 50.000 per orang yaitu adalah Kak Rahmi. Selamat Kak Rahmi. Lumayan 50.000 bisa beli kota, bisa beli buku di penerbit Publish, mungkin bisa beli buku di tempatnya Om Viral atau ke Arka atau mungkin di tempatnya Pak Aan, seperti itu. Kemudian satu lagi yang dapat e-wallet sebesar 50.000 adalah Kak Roy. Ya, itu tadi nama-nama yang mendapatkan e-wallet dan juga novel. Kemudian kita sudah ada di penghujung acara. Saya ingin menyimpulkan sedikit teman-teman semua tentang webinar kita pada malam hari ini, materi yang luar biasa dari Pak Aan, dari Mas Arka, dan juga dari Om Viral, kemudian jawaban-jawaban yang luar biasa juga dari para narasumber kita, di mana kita jika ingin berbisnis, berjualan, pertama adalah jangan lihat suksesnya dulu, tapi kita lihat dulu perjuangannya orang-orang yang sukses. Mari kita lihat Elon Musk, mari kita lihat Steve Jobs, mari kita lihat B.J. Habibie misalkan. Mereka melalui perjalanan yang nggak mudah untuk sampai ke titik sukses seperti itu. Jadi ketika kita pengen melangkah maju ke depan, jangan hanya lihat bagusnya rumput tetangga, tapi kita juga harus lihat gimana sih tetangga ini bisa merawat rumputnya menjadi sangat tampak baik di mata kita seperti itu. Kalau dari Pak Aan, kita harus tahu nih, untuk berjualan, kita harus tahu jualan itu di mana dulu. Kita mau nyasar marketplace dulu kah, atau mau nyasar sosial media dulu kah? Atau kita bisa buka 2 pintu. Kita bisa lewat marketplace juga, tapi kita juga bisa sambil menyusun media sosialnya, supaya media sosialnya itu bisa tampak keren, tampak baik, seperti media sosial dari Anak Teknik Indonesia yang didirikan oleh Kak Arka. Seperti itu. Dari wadah yang kita buat, dari media sosial yang kita buat, kita masukkan konten-konten yang bermanfaat, kita masukkan konten-konten yang relate, yang relevan dengan target market kita. Seperti yang Kak Arka bilang, bahwa kita harus tahu nih, buyer persona kita tuh kayak gimana, target market kita kayak gimana, supaya value yang kita berikan itu sampai sesuai dengan karakteristik dari target market kita. Manfaatkan 20% aktivitas kunci kita untuk mendapatkan 80% revenue. Itu kalau kata Kak Arka. Seperti itu. Selanjutnya, kita harus bisa bedain nih, kita itu jualan atau bisnis. Kalau kita berbisnis,
itu akan berkepanjangan kalau kata Om Viral seperti itu. Tapi kalau jualan ya udah hanya berdagang untuk bertahan hidup. Maka dari itu ketika kita jualan, perlahan kita kembangkan jualan kita itu untuk berbisnis sehingga bisnis kita itu bisa menghadirkan passive income untuk kita semua. Yang pasti kembali ke basic adalah tidur tepat waktu, kemudian olahraga, banyak-banyak baca buku, jaga kesehatan, back to basic. Ketika kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan enak, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, kita bisa lebih produktif. Seperti itu. Manfaatkan waktu yang kita punya, manfaatkan keahlian yang kita punya, manfaatkan setiap celah yang ada. Jangan jadikan alasan pandemi COVID-19 itu adalah alasan kita untuk nggak ngapa-ngapain. Untuk, udah pandemi, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa, nggak. Buktinya ada kok Kak Arka, Om Viral, dan Pak Aan, mereka tetap bisa bertahan meskipun ada COVID-19, meskipun Om Viral memilih untuk resign dari perusahaan sebelumnya dan memilih untuk berbisnis sendiri, hingga sekarang bisa menjadi top agen penerbit Depabulis. Seperti itu teman-teman. Selamat kepada rekan-rekan yang sudah mendapatkan hadiah e-wallet dan juga novel. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi reseller kami, silahkan hubungi nomor yang sudah di-share di kolom chat. Seperti itu. Dan kalau teman-teman masih ragu nih, sebenarnya penerbit Depabulis itu seperti apa sih? Kualitas bukunya seperti apa sih kok sampai punya reseller yang hebat-hebat seperti ini, omsetnya sampai puluhan juta? Teman-teman bisa banget datang ke webinarnya Penerbit Depabulis pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan jadi reseller Depabulis nih, ada challenge-nya nih, ada challenge Jawara Disco. Jadi Disco itu, Jawara Disco itu di Sentoko, kemudian kemarin juga ada Merdeka Transaksi dan Merdeka Sel. Begitu ya Kak Arka, Om Viral, dan juga Pak An. Ikut challenge-nya dari reseller Depabulis ARD seperti itu. Oke, mungkin ada closing statement mungkin dari Pak An dulu. Ya, mungkin dari saya, mungkin buat teman-teman, mulailah untuk belajar membangun usaha, ya, membangun bisnis ya dari awal. Mulailah dengan mendaftar, kemudian upload di marketplace atau perkenalkan di Tokopedia, dan tunggulah omset yang revenue atau orderan yang bertala dari customer. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Pak An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak An. Materinya luar biasa sekali, membangkitkan semangat untuk rekan-rekan yang mungkin masih menjadi karyawan, bekerja tapi tetap bisa memanajemen waktunya untuk menjadi reseller. Mulai dari reseller buku, bisa nanti jadi top agen dari penjualan buku. Terima kasih sekali Pak An atas waktunya. Kemudian mungkin dari Mas Arka ada closing statement, silahkan. Kalau dari saya, mulai dari yang kita punya aja sih. Jangan terlalu memikirkan bahwa bisnis itu ribet ya kan, terus sistemnya terlalu banyak gitu. Terus harus mikirin banyak hal, marketing, operasional dan segala macam. Ya mulai dari yang kita punya aja sih. Misal yang kita punya ya gadget ya manfaatkan gitu, Instagram gitu. Terus bisa desain ya. Dulu kami pun mulainya dari desain PPT gitu. Ternyata ya orang percaya gitu, dari mock-up buku yang kami buat, ternyata bisa gitu jual walaupun nggak ada stoknya gitu. Ternyata dari hal simpel itu juga bisa kok gitu. Itu sih dari saya. Sukses. Baik. Terima kasih Mas Arka. Sukses selalu Mas Arka. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas materinya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Dan yang terakhir, closing statement dari Om Viral yang luar biasa ini. Silahkan Om Viral. Oke ya, apapun profesinya, gitu, kita selalu perbaiki takwa kita ya kepada Allah, supaya jaminannya Allah ini rezeki dari segala arah itu
bisa 100% itu ke kita gitu. Dan dalam menjalankan juga kita harus sungguh-sungguh karena perintahnya adalah hendaklah kita mencatat apa yang kita kerjakan besok karena itu akan ada pertanggungjawabannya. Entah itu di akhirat atau di dunia. Kalau di dunia itu kita perlu lakukan hal-hal yang konsisten gitu. Kalau kita mau sukses di bisnis kita harus lakukan hal-hal yang ke arah sana dan itu konsistensi perlunya. Jadi impian boleh besar, tapi mulailah dengan langkah yang kecil. Seperti itu. Baik, terima kasih Om Viral atas closing statement-nya. Terima kasih juga atas materi dan waktunya. Luar biasa sekali, kunci dalam berbisnis, berjualan adalah konsisten dan fokus. Apapun yang kita lakukan di dunia, pasti akan ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga manfaatkan waktu yang kita punya untuk melakukan hal-hal yang produktif dan juga bermanfaat tentunya. Karena ya waktu kita nggak bisa beli, kita bisa beli barang, kita bisa beli baju, kita bisa beli apapun itu mungkin yang material ada di dunia ini, tapi kita nggak pernah bisa beli waktu. Ketika kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya, we got nothing. Begitu teman-teman semua, terima kasih sekali Pak Anas Budin, Mas Arka dan juga Om Viral atas waktunya, atas materinya. Terima kasih sekali sudah berkenan menjadi narasumber di ARD Talk yang pertama pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber kami bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Apabila berminat untuk menjadi reseller penerbit Publish, teman-teman bisa hubungi CS Reseller kami, ada di chatroom nomornya. Dan juga apabila teman-teman ingin tahu lebih jauh bagaimana penerbit Publish itu beroperasi, bekerja, kita punya penerbitan, tapi kita juga punya media untuk penjualan, teman-teman bisa hadir di webinar kami di tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Brenda Bella mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari saya. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa memberikan insight baru, manfaat baru untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih para narasumber, dan terima kasih untuk tim saya yang di sini. Terima kasih untuk para tim saya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.